Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Di sini saya akan membahas tentang penyakit menular yang berkaitan dengan kesehatan ibu dan anak. Di sini yang saya akan bahas yaitu TBC paru pada kehamilan. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu penyakit menular beserta ciri-cirinya. Kemudian kita akan membahas tentang TBC pada kehamilan. Pengertian dari penyakit menular itu sendiri yaitu penyakit yang disebabkan karena mikroorganisme seperti bakteri, jamur, virus yang dapat berpindah ke orang lain yang sehat. Penyakit menular yang umumnya di Indonesia dapat dicegah melalui pemberian vaksinasi serta perilaku hidup sehat dan bersih. Penyakit menular dapat ditularkan secara langsung maupun tidak langsung. Penularan secara langsung terjadi ketika kuman pada orang yang sakit tersebut berpindah melalui kontak fisik dengan orang yang sehat, seperti melalui sentuhan, kemudian melalui udara saat batuk ataupun bersin, melalui kontak cairan tubuh dengan orang yang sakit seperti urin dan darah. Kemudian penyakit menular yang dapat berpindah secara tidak langsung misalnya saat menyentuh gagang pintu, keran air, tiang besi dari pegangan di kereta yang terkontaminasi, dan kuman tersebut dapat menginfeksi ketika kita memegang gagang pintu, kemudian kita mengucek mata, kemudian memegang hidung ataupun memegang mulut sebelum cuci tangan. Kemudian perbedaan penyakit menular dengan tidak menular. Yang pertama saya akan bahas yaitu ciri-ciri yang terjadi, ciri-ciri penyakit menular. Yang pertama yaitu terjadi di negara berkembang. Kemudian rantai penularannya jelas, sangat jelas. Kemudian termasuk golongan penyakit akut. Kemudian etiologinya dari mikroorganisme. Kemudian single kausa, diagnosa mudah mencari penyebab, dan biaya relatif murah, jelas muncul di permukaan, morbiditas dan mortalitas cenderung turun. Kemudian ciri-ciri penyakit tidak menular, yang pertama yaitu negara industri, terjadi di negara industri. Kemudian tidak ada rantai penularan, termasuk salah satu jenis penyakit yang kronik bukan akut. Kalau penyakit menularkan akut. Kemudian penyebab atau etiologinya tidak jelas. Kemudian multiple kausa, diagnosanya sulit mencari penyebabnya, biaya relatif mahal, ada iceberg fenomena, kemudian morbiditas. Kemudian saya akan membahas tentang TB. TB itu apa? TB adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis, sejenis kuman yang berbentuk batang dan sebagian besar lebih tahan asam dan tahan terhadap trauma fisik maupun kimia. TB disseminata atau TB paru. Apa itu TB disseminata atau yang disebut dengan TB paru, yaitu suatu keadaan di mana ditemukannya isolasi TB pada dua organ atau lebih yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis yang menyebar secara limfohematogenus. Kemudian etiologi penyebab TB yaitu penyakit yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Ya kan tadi sudah dijelaskan di awal kalau bakteri tersebut berbentuk batang dan sebagian besar lebih tahan asam dan tahan terhadap trauma fisik maupun kimia. Bentuk tuberkulosis yang ditandai dengan penyebaran luas ke dalam tubuh manusia dengan ukuran lesi kecil 1-5 mm. Namanya berasal dari pola yang khas yang terlihat pada ronsen dada berupa gambaran banyak bintik-bintik kecil yang didistribusikan secara merata ke seluruh bagian paru-paru dengan tampilan yang mirip biji millet sehingga disebut dengan TB miliar. Jadi pada orang penyakit TB itu di bagian paru-paru sini itu terdapat bintik-bintik putih, ya kan. Jadi bintik-bintik tersebut itu tadi secara keseluruhan merata pada paru-paru tersebut. Penularan TBC umumnya terjadi melalui udara. Ketika penderita TBC aktif memercikan lendir atau ludah atau dahak saat batuk maupun bersin, bakteri TB tersebut akan ikut keluar melalui lendir tersebut dan terbawa melalui udara. Kemudian selanjutnya setelah terbawa melalui udara, bakteri TB tersebut akan masuk ke dalam tubuh orang lain melalui udara yang dihirupnya. Begitu seterusnya. Jadi orang yang terkena TB misal mengeluarkan dahak ketika batuk, kemudian
pada bedah tersebut keluar beserta mikroorganisme tuberkulosa. Nah, bakteri tersebut akan ikut terbawa udara, kemudian dihirup oleh orang yang sehat. Jadi orang yang sehat tersebut dapat terkena TB yang sama juga. Selanjutnya kita akan membahas tentang TB pada kehamilan. TBC dalam kehamilan mempunyai gejala yang sama dengan TB tidak pada orang yang hamil. Diagnosa mungkin terlambat ditegakkan karena gejala awal yang tidak khas. Penegakan diagnosa pada wanita hamil memiliki langkah yang sama juga dengan orang yang terkena TB tapi tidak hamil. Penata laksanaan pasien TB pada kehamilan tidak berbeda dengan TB tanpa kehamilan. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan adalah pemberian OAT yang bisa menimbulkan efek teratogenik terhadap janin. Penata laksanaan secara umum terbagi atas penderita dengan TBC aktif dan TBC laten. Wanita hamil dengan TBC aktif biasanya diterapi dengan tidak mempertimbangkan trimester kehamilan. OAT yang digunakan tidak berbeda dengan wanita yang tidak hamil. Jadi hampir sama OAT-nya yang digunakan. Kemudian OAT yang digunakan tidak berbeda kan. Nah, golongan utama OAT seperti isoniazid, rifampicin, etambutol digunakan secara luas pada wanita hamil. Obat-obat tersebut dapat melalui plasenta dalam dosis rendah dan tidak menimbulkan efek teratogenik pada janin. Di sini saya analisis berdasarkan variabel orang, tempat, dan waktu mengambil dari Jurnal Majalah Kedokteran Universitas Andalas nomor 3S November 2019. Nah, jurnal ini berjudul Tuberkulosis Diseminata pada Kehamilan. Abstraknya, tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang banyak dijumpai pada negara berkembang, bermanifestasi di berbagai organ dan menimbulkan berbagai macam tanda dan gejala. Ketepatan menegakkan diagnosa diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup ibu hamil dan mencegah infeksi pada janin dan bayi. Jadi bisa dapat dicegah sejak dini untuk kesakitan kualitas hidup ibu hamil dan mencegah infeksi pada janin dan bayinya. Tujuan dari jurnal ini yaitu melaporkan tuberkulosis diseminata dalam kehamilan sebagai salah satu penyebab angka kesakitan dan kematian ibu hamil. Diagnosis dini dan penata laksanaan segera dapat menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Jadi tujuannya untuk menurunkan angka kematian dan kesakitan dan juga menurunkan angka morbiditas dan mortalitas. Pada jurnal ini kasusnya yang dibahas yaitu dilaporkan seorang perempuan 28 tahun dengan keluhan sesak nafas yang bertambah berat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Demam yang terus-menerus sejak 1,5 bulan yang lalu dan hamil anak pertama dengan usia kehamilan 18-19 minggu. Pemeriksaan fisik ditemukan konjungtiva anemis, dyspnea dengan suara pernafasan yang normal dan hepatomegali. Pada pemeriksaan penunjang didapatkan ibu hamil tersebut anemia, peningkatan laju endap darah dan pada ronsen paru dengan kesan TB miliar. USG abdomen dengan hepatomegali disertai klasifikasi pada pemeriksaan mata ditemui adanya koroidal tuberkel. Pasien diberikan obat anti tuberkulosis kategori 1 dan kortikosteroid dan mengalami perbaikan. Kesimpulannya, sangat penting untuk mendiagnosis adanya infeksi TB secara dini pada wanita hamil. Penata laksanaan TB pada kehamilan sama seperti TB pada umumnya, tidak ada yang berbeda. Jika terjadi kehamilan pada saat menderita TB, maka tidak dianjurkan untuk menggugurkan kandungannya kecuali atas indikasi obstetri. Dari jurnal tersebut didapat analisis variabel. Yang pertama, variabel orang. Variabel orang ini seorang perempuan 28 tahun dengan keluhan sesak nafas yang bertambah berat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Demam yang terus-menerus sejak 1,5 bulan yang lalu dan hamil anak pertama dengan usia kehamilan 18-19 minggu. Kemudian variabel waktunya, insiden tuberkulosis dalam kehamilan adalah 1/10.000 kehamilan. Pada tahun 1997 sampai 2001 terdapat insiden kejadian TB 252/100.000.
kelahiran. 53% didiagnosa sebagai TB ekstrapulmonar, 38% TB pulmonal, dan 9% TB ekstra dan intrapulmonal. Frekuensi wanita hamil dengan TB di Indonesia adalah 1,6%. Angka kekerapan yang pasti belum ada, tetapi dari gambaran persalinan di RSCM tahun 1998 sampai 1999, dari 4.300 persalinan terdapat 150 orang yang didiagnosis sebagai TB. Insiden kematian akibat TB menurut WHO mengalami penurunan sebanyak 22% antara tahun 2000 dan 2015. Namun, TB masih menempati peringkat ke-10 penyebab kematian tertinggi di dunia tahun 2016. Tetapi dari yang dibahas jurnal tersebut, seorang pasien itu tadi mengalami TB pada sekitar bulan November 2019. Kemudian dari analisis yang saya buat yaitu variabel tempat. Variabel tempatnya, seorang pasien perempuan usia 28 tahun dirawat di bangsal penyakit dalam RSUP Dr. M. Jamil Padang dengan keluhan utama sesak nafas yang meningkat sejak 1 minggu sebelum masuk rumah sakit. Pasien sebelumnya telah dirawat di RSUD Painan selama 4 hari dan kemudian dirujuk di RSUP M. Jamil Padang untuk penelusuran lebih lanjut. Nah, sekian video dari saya. Apabila ada banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.